Selamat pagi Pak Nanang dan teman-teman. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan mengenai Decision Level Fusion on Healthcare. Dan perkenalkan, saya Desi Natalia Muskananpola dan saya akan menjelaskan mengenai variable fitur dan variable target dari data beserta statistik description. Selanjutnya, perkenalkan saya Wisnu. Di sini nanti saya akan menjelaskan bagaimana alur penelitian atau alur kerja ini, dan juga nanti akan saya paparkan pula bagaimana proses pre-processing datanya untuk bisa diolah jadi model nantinya. Hai, nama saya Gustia Yudianti. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang digunakannya metode independent klasifikasi dan metode decision fusion. Perkenalkan, nama saya Asra Yunasuti. Saya sebagian untuk menjelaskan tentang hasil hitung pemeriksaan serta dari kesimpulan. Saya Arya Impundia Parilubis, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dan tujuan. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya pada bagian latar belakang, kita ketahui bahwa di dunia medis, pengelolaan perawatan pasien adalah aspek krusial yang dapat mempengaruhi kualitas hidup pasien dan efisiensi operasional rumah sakit. Perawatan pasien secara umum dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu rawat inap dan rawat jalan. Dalam konteks ini, kemampuan untuk secara akurat mengklasifikasikan apakah seorang pasien memerlukan perawatan rawat inap atau rawat jalan berdasarkan hasil tes laboratorium adalah tugas yang penting namun cukup menantang. Oleh karena itu, dibangun model pembelajaran mesin yang dapat memprediksi dengan akurat apakah seseorang pasien itu harus diklasifikasikan sebagai rawat inap atau rawat jalan berdasarkan hasil tes laboratorium mereka. Baiklah, selanjutnya tujuannya yaitu tujuan penelitian ini adalah untuk membangun dan mengevaluasi model pembelajaran mesin yang akurat dalam memprediksi klasifikasi perawatan pasien apakah rawat inap atau rawat jalan berdasarkan hasil tes laboratorium dari pasien. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai variabel. Yang pertama yakni variabel fitur yang merupakan variabel yang digunakan sebagai input untuk model prediksi. Nah, dalam dataset ini, variabel fitur itu mencakup hasil tes laboratorium dan informasi demografis pasien. Untuk variabel-variabel fitur, itu diantaranya yang pertama ada hematrosit, merupakan presentasi volume darah yang terdiri dari sel darah merah. Nilai yang lebih tinggi atau lebih rendah dari rentang normal bisa menunjukkan kondisi medis tertentu seperti anemia atau dehidrasi. Nah, di sini untuk rata-ratanya adalah 38,23. Hematrosit memiliki outlier. Hemoglobin adalah protein dalam sel darah merah yang mengangkut oksigen. Tingkat rendah bisa mengindikasikan anemia. Nah, di sini untuk rata-ratanya adalah 12,75. Hemoglobin juga memiliki outlier. Eritrosit adalah jumlah sel darah merah dalam darah. Nah, tingkat abnormal bisa mengindikasikan sebagai kondisi medis seperti anemia atau polisitemia. Leukosit juga memiliki outlier. Dua fitur yang berikutnya adalah leukosit. Itu merupakan jumlah sel darah putih dalam darah. Tingkat tinggi atau rendah bisa mengindikasi infeksi, inflamasi, atau gangguan hematologi lainnya. Rata-ratanya adalah 8,716 dan memiliki outlier. Trombosit dalam darah. Dan di sini trombosit itu berperan penting dalam pembekuan darah. Tingkat abnormal bisa mengindikasikan masalah pembekuan atau gangguan sumsum tulang. Untuk rata-ratanya adalah 258,9 memiliki outlier. MCH atau mean corpuscular hemoglobin merupakan rata-rata jumlah hemoglobin per sel darah merah. Nah, nilai ini membantu dalam diagnosis berbagai tipe anemia. Di sini rata-ratanya adalah 28,23 dan memiliki outlier. Selanjutnya, MCHC atau konsentrasi hemoglobin dalam sel darah merah. Nah, nilai ini digunakan untuk menentukan jenis anemia dengan rata-rata 33,34 dan memiliki outlier. MCV atau mean corpuscular volume atau rata-rata volume sel darah merah. MCV membantu dalam klasifikasi anemia menjadi mikro, normo, atau makrositik. Ini memiliki rata-rata 84,61 dan memiliki outlier. Dan usia pasien. Usia pasien ini berpengaruh terhadap beberapa parameter klinis dan keputusan medis. Nah, di sini untuk pasien tidak memiliki outlier dan rata-ratanya adalah 46,64. Jenis kelamin yang dikodekan sebagai M untuk laki-laki dan F untuk perempuan.
atau 0 itu adalah perempuan dan 1 adalah laki-laki. Jadi terdapat 1.566 perempuan dan 1.743 pasien laki-laki. Kemudian untuk variabel targetnya, variabel target itu adalah tipe perawatan pasien. Apakah pasien tersebut harus dirawat inap atau rawat jalan? Adalah variabel targetnya, yakni source. 1 untuk rawat inap dan 0 untuk rawat jalan. Ada 1.992 pasien yang rawat jalan dan 1.317 pasien yang rawat inap. Selanjutnya akan dibahas mengenai metode. Yang pertama, metode regresi logistik merupakan metode yang menggambarkan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Adapun kelebihannya yang pertama, bekerja dengan baik jika kumpulan data dapat dipisahkan secara linier. Kedua, mudah diterapkan dibanding metode mesin learning yang lain, serta sangat cepat dalam pengklasifikasian data yang tidak diketahui. Adapun kekurangannya yang pertama, rentan terhadap overfitting. Kedua, tidak dapat menangani data kategorik. Ketiga, tidak dapat digunakan jika variabel independen dan variabel dependen tidak berkorelasi. Yang kedua yaitu random forest. Algoritma ini menggabungkan prediksi dari beberapa model keputusan untuk meningkatkan kinerja dan kestabilan model secara keseluruhan. Algoritma ini menghasilkan banyak pohon independen dengan subset yang dipilih secara acak melalui bootstrap dari sampel pelatihan dari variabel input di setiap node. Adapun kelebihannya, pertama, kuat terhadap data outlier. Kedua, bekerja dengan baik terhadap data nonlinear. Ketiga, resiko overfitting lebih rendah. Keempat, berjalan secara efisien pada kumpulan data yang besar, serta akurasi yang lebih baik daripada algoritma klasifikasi lainnya. Serta kekurangannya yaitu yang pertama, cenderung bias saat berhadapan dengan variabel kategorik. Kedua, waktu komputasi pada dataset berskala besar relatif lambat, serta tidak cocok untuk metode linear dengan banyak fitur sparse. Adapun metode yang ketiga yaitu metode SVM, di mana metode ini dapat digunakan untuk menganalisis data dan mengklasifikasi data ke dalam salah satu dari dua kategori. SVM bekerja atas prinsip Structural Risk Minimization atau SRM dengan tujuan menemukan hyperplane terbaik yang memisahkan dua buah kelas pada input space. Adapun kelebihannya yang pertama, cocok untuk ruang dimensi tinggi. Kedua, efektif untuk kasus dengan jumlah dimensi yang lebih besar dari jumlah sampel. Ketiga, hemat memori. Keempat, bekerja relatif baik ketika ada margin pemisahan yang jelas antar kelas. Serta kekurangannya yang pertama, tidak cocok untuk dataset dalam jumlah besar. Dua, tidak bekerja dengan baik ketika dataset memiliki lebih banyak noise. Ketiga, jika jumlah fitur untuk setiap titik data melebihi jumlah sampel pada data training, maka SVM akan memiliki performa yang kurang baik, serta yang terakhir, beban komputasi yang tinggi. Adapun model independen yang terakhir yaitu metode gradient boosting. Algoritma klasifikasi yang secara iteratif mengubah weak learner menjadi strong learner dalam pemodelan prediksi. Algoritma ini mendukung fleksibilitas dan kustomisasi yang tinggi dengan bekerja pada 3 elemen. Yang pertama, fungsi kerugian atau loss function, kedua weak learner, serta yang ketiga adalah model aditif. Adapun kelebihannya yang pertama, akurasi yang tinggi, kedua tidak memerlukan persyaratan data yang ketat, serta kecepatan komputasi yang cepat. Adapun kekurangan dari metode ini yang pertama, memerlukan tuning yang cermat, kedua mudah overfitting, serta memerlukan data yang besar. Dari keempat model tersebut, kita selanjutnya menggunakan metode yang disebut dengan decision fusion, yaitu proses menggabungkan hasil keputusan dari beberapa algoritma untuk memperoleh keputusan akhir yang lebih baik. Adapun metode yang digunakan, yang pertama ada majority voting, yang kedua score level, dan yang ketiga adalah weighted voting. Majority voting merupakan teknik dalam decision fusion yang berdasarkan mayoritas suara dari keputusan yang diberikan oleh algoritma yang berbeda. Dalam hal ini adalah nilai yang paling sering banyak muncul, yaitu baik rawat inap maupun rawat jalan. Kemudian, untuk kedua, score level merupakan teknik dalam decision fusion untuk menggabungkan skor yang dihasilkan oleh beberapa algoritma. Dalam hal ini, yang digunakan adalah nilai rata-rata dari algoritma yang akan digunakan. Serta yang terakhir adalah weighted voting, merupakan teknik dalam decision fusion yang pada setiap algoritma diberikan bobot yang berbeda sebelum hasil keputusan akhir digabungkan. Dalam hal ini digunakan perbandingan jumlah true positif dan true negatif setiap model dengan jumlah keempat model. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Wisnu. Berikutnya saya akan menjelaskan prosedur atau langkah-langkah yang kami lakukan dalam pengerjaan proyek ini. Jadi, tadi telah dipaparkan beberapa metode atau model yang bisa digunakan. Nah, di sini kami bertujuan untuk mencoba mengkombinasikan model atau classifier individual ini. Jadi, 4 buah individual classifier ini
ingin kami coba gabungkan untuk melihat apakah gabungannya itu nanti bisa meningkatkan performanya, sehingga nanti implementasinya juga akan lebih optimal. Jadi untuk penggabungannya, kami ingin mencoba setidaknya 3 cara. Cara pertama adalah decision level, jadi untuk melihat hasil akhirnya. Jadi ini menggunakan majority voting untuk dari individual classifier-nya ini. Lalu kami coba untuk menggunakan score level fusion, di mana nanti di sini akan mencari nilai rata-rata dari skornya begitu, lalu akan dijadikan nilai prediksi barunya. Lalu ada weighted level fusion, jadi dia menggunakan bobot. Kalau 2 metode awalnya tadi, keempat classifier ini dianggap setara. Nah, kalau menggunakan bobot nanti bergantung pada kebaikan model masing-masing itu nanti akan jadi latar belakang atau alasan untuk pemeringkatannya atau pemberian bobotnya. Nah, untuk tahapannya sendiri, ada 5 langkah yang setidaknya kami lakukan. Jadi setelah mendapat data, kami akan melakukan pre-processing terlebih dahulu, di mana nanti tujuannya untuk mendeteksi dan menghapus outlier-nya, karena nanti ini bisa berpengaruh terhadap kebaikan modelnya. Lalu kami akan coba split datanya yang sudah dibersihkan menjadi data training dan data testing. Nah, data training ini digunakan untuk fitting atau untuk membangun model individual classifier ini. Lalu data testingnya digunakan untuk menguji kebaikan model atau testing modelnya. Seperti itu. Nah, ini nanti yang digunakan untuk pemeringkatan dalam fusion yang ada bobotnya. Nah, setelah keempat model ini diuji kebaikannya, nanti barulah kami mengkonstruksi fusionnya. Lalu langkah pertama yang dipaparkan adalah pre-processing-nya, seperti itu. Jadi untuk pre-processing, ini kami lebih berfokus ke data yang numerik. Jadi motivasinya adalah ini. Jadi kalau dibuat box plot-nya, ini variabel-variabel numeriknya memuat outlier ya. Jadi hampir semua variabel numerik memuat outlier. Misalnya di hematokrit, ini ada di bagian bawah, lalu hemoglobin juga, lalu eritrosit, MCH juga ada, lalu trombosit juga ada, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, tujuannya dari pre-processing ini adalah untuk menghilangkan data-data atau observasi yang menjadi outlier ini, supaya nanti hasil modelnya lebih optimal. Cara yang kami gunakan adalah menggunakan konsep interquartile range. Jadi kami hanya akan mengambil data atau observasi ini dari setiap variabel numerik yang berada di antara batas atas ini dan batas bawah ini. Seperti itu. Jadi semisal pada box plot yang warna merah, kami hanya akan mengambil observasi yang berada pada rentang ini, seperti itu. Jadi nanti untuk observasi atau pengamatan yang berada pada luar daerah ini, jadi semisal di atas ini dan di bawah ini, dia tidak akan diikutkan. Begitu pula nanti untuk variabel sebelahnya. Jadi ini tidak akan digunakan. Ini. Nah, setelah proses ini dilakukan, berikutnya akan dilakukan proses fitting. Nah, proses fitting ini untuk membangun model, lalu model yang sudah dibangun ini akan diujikan. Nah, selanjutnya akan dipaparkan terkait hasilnya. Nah, sebelum lanjut ke hasil fitting dan uji kebaikan model, di sini dipaparkan juga hasil box plot dari data-data yang sudah dibersihkan. Nah, terlihat bahwa pencilan atau outliers-nya itu tidak sebanyak atau sepadat yang tadi. Nah, diharapkan dengan data yang sudah dalam tanda petik lebih baik, hasil analisisnya nanti juga akan jadi lebih baik. Baik, untuk section selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Jadi kelompok kami ini akan membahas tentang 4 metode classifier. Yang pertama ada regresi logistik. Untuk regresi logistik didapatkan nilai akurasi 74,53%. Artinya model mengklasifikasikan dengan benar ini 74,53% dari semua faktor pendukungnya. Untuk presisi ini 76,51%. Artinya dari semua prediksi positif yang dibuat oleh model, 76,51%-nya adalah benar-benar positif. Untuk recall atau sensitivitasnya 86,59%. Artinya model berhasil mengidentifikasi 86,53% ini dari semua kasus positif yang sebenarnya. Nantinya ada F1 score di sini adalah rata-rata harmonis dari precision dan recall. Untuk yang classifier selanjutnya, yang kedua ada Random Forest dengan confusion matriksnya sebagai berikut, dan didapatkan nilai masing-masing akurasinya ada 76,7%, precisionnya 79%, recallnya 85%, dan F1 score-nya 82,33%. Selanjutnya untuk SVM, di sini akurasinya lebih tinggi sedikit, yaitu 77,57%, precision-nya 77,89%, recall-nya 90,5%, dan F1 score-nya di sini 83,70%.
Dan untuk classifier yang terakhir secara individual adalah gradient boosting yang telah kami lakukan. Akurasinya 76,41%, precisionnya 78,67%, recall-nya 83,363%, dan advance score-nya 82,34%. Selanjutnya, karena masing-masing precision, accuracy, dan advance score-nya ini maksimal kira-kira hanya 77% untuk akurasinya, nah, akan dilakukan fusion yang diharapkan itu awalnya untuk dapat meningkatkan nilai akurasi maupun nilai advance score-nya. Yang pertama, fusion yang kami lakukan adalah decision level, yaitu kami menggunakan nilai majority vote atau yang diharapkan dari modus dari random forest, SVM, dan gradient boosting. Di sini misalkan untuk masing-masing classifier di sini kan ada random forest, SVM, dan gradient boosting ini telah menghasilkan nilai prediksi misal 1, 1, 1, maka si majority vote ini akan menghitung banyaknya atau nilai modus yang muncul dari masing-masing classifier. Nah, untuk decision level di sini didapatkan confusion matrix yang sebagai berikut. Untuk question yang kedua adalah score level. Di sini kami menggunakan nilai probabilitas atau nilai yang masih berbentuk angka. Pada umumnya sih dari 0 sampai 1. Nah, setelah itu nilai-nilai dari masing-masing probabilitas akan kami jumlah dan akan kami bagi dengan 4, dan mean score di sini menunjukkan nilai dari fusionnya. Nah, jika nanti lebih dari 0,5 maka akan dikategorikan 1 dan kurang dari 0,5 akan dikategorikan 4 dengan dihasilkan confusion matrix. Yang terakhir adalah weighted atau terboboti. Di sini sama dengan yang sebelumnya, hanya saja masing-masing dari classifier ini akan ditambahkan bobot, dan bobot kami yang gunakan itu berdasarkan dari perbandingan jumlah true positif dan jumlah true negatifnya. Nah, secara keseluruhan, untuk akurasi dari decision level ini 76,55, untuk yang score level 77,42, dan method ini sama hasilnya, sama persis. Nah, decision level di sini lebih baik dibandingkan dengan logistik dan gradient boosting. Score level dan weighted masing-masing lebih baik dibandingkan dengan logistik, random forest, dan gradient boosting. Untuk secara keseluruhan, didapatkan hasil perbandingan sebagai berikut, di mana nilai akurasi yang tertinggi dari semuanya ini masih dipegang oleh SVM atau support factor match. Nah, di sini question ini secara keseluruhan lebih baik dari ketiga model ini, yang bisa digunakan untuk merepresentatifkan secara keseluruhan, namun untuk menghasilkan akurasi yang paling baik masih didapatkan oleh model SVM. Sehingga kesimpulannya adalah ketika kita mengharapkan untuk false positif yang lebih kecil, maka kita akan memilih SVM sebagai model yang terbaik. Sini model fusion secara umum memberikan hasil yang lebih baik bagi penggabungan beberapa klasifikasi, namun fusion belum memberikan hasil yang terbaik dari segi keakurasian. Berdasarkan hasil tersebut, model yang paling baik digunakan untuk mengklasifikasikan perawatan kesehatan yaitu dengan menggunakan metode support factor matching atau SVM. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Jika ada yang sayang, mohon diungkapkan. Sekian dari saya. Bila suaranya kurang jelas, bisa slip call aja. Mohon maaf jika ada kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan dan kesalahan datang dari setan. Kita hanyalah korban. Cukup sekian. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Jika ada kelebihan, mohon dikembalikan. Terima kasih.